Fitri. Selamat sore Mbak Oke, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, bagaimana kabar sore hari ini? Kabarnya baik, tetapi ada sesuatu yang gimana ya saya omongin sih Bu? Oh, begitu. Oh iya, Bu. Kemarin Bu Sofi sempat menghubungi saya ya, Bu, yang biar kita bisa ada waktu janjian. Bu Sofi ada yang mau diobrolkan begitu ya, Bu ya. Nah, nanti pada sore hari ini kita sedikit kita longgarkan waktu kita untuk saling sharing-sharing begitu ya, Bu ya. Iya, betul Ibu. Kira-kira bagaimana, Bu? Ini Bu, saya itu gimana ya? Ya udahlah, tak omongkan. Iya Bu, silakan Bu Sofi bisa mengutarakan permasalahan yang Ibu alami Bu. Iya. Saya ibu kakak Bu. Oke. Ternyata siswanya kan curhat nih sama saya. Salah satu guru teman saya gitu yang suka memposting muridnya gitu. Tahu nggak Ibu memposting itu? Merosting itu mungkin seperti kayak bukan ya kayak mengecek apa gitu ya Bu ya, kalau sepengetahuan saya hampir mirip seperti kayak mengecek gitu Bu. Mengecek anak-anak gitu. Mungkin Makanya saya gini, satu pihak itu teman saya, satu pihak itu juga murid saya. Gini kata-katanya, Bu, saya tuh merasa nggak nyaman sama guru A. Lah kenapa nggak nyaman? Setiap kali saya bertemu itu saya berusaha menghindar. Terus kenapa menghindar saya gitu ya? Nah, dia kalau di kelas atau ketemu murid-muridnya itu sukanya sih memposting makanya seperti apa saya kepo saja gitu kan itu kadang-kadang saya kan nggak tahu memposting itu apa gitu. Nah gini Bu, contohnya Bu, kamu pakai sepatunya kayak emak-emak sesuai aturan, kan dia bingung Bu, sepatu saya warnanya hitam cuma agak tinggi karena kan saya agak pendek, jadi ya saya pengennya agak tinggi ya pakai sepatu agak tinggi, yang penting kan sepatunya guru kayak gitu. Terus lagi saya kadang nggak ikut sama kegiatannya sama pelajarannya. Dikatakan orang sesibuk sesekolah tapi nggak pernah ikut pelajaran saya gitu. Saya jadi males Bu ketemu Bu A, apalagi itu pelajarannya tambah males Bu. Nah itu kata murid saya. Saya kan juga kebenarannya ya Bu ya. Nah, saya tampung dulu. Karena memang sih yang dikatakan murid saya tadi itu orangnya ya suka nyindir sama teman-teman, kemudian agak temperamen. Jadi saya kan juga harus hati-hati ya ketika saya menjembatani permasalahan ini dengan murid saya. Cuma saya kan belum dapat buktinya. Jadi gimana ya? Saya kok masih bingung. Oh begitu ya Bu. Dari yang Ibu utarakan, permasalahan yang Ibu hadapi itu karena ada guru A yang sering merosting murid Ibu, dan murid Ibu itu mengadu ke Ibu, konsultasi ke Ibu, ke Bu Sofi, kalau dia merasa tidak nyaman karena sering dirosting dan mengakibatkan anak itu malas untuk mengikuti pelajaran atau menghindar dengan guru A seperti itu Bu ya. Dan Bu Sofi menghadapi kebingungan karena kan memang belum mendapatkan bukti secara langsung dari apa yang diutarakan si anak tadi begitu ya Bu ya. Berarti baru Bu Sofi baru mendengar dari anak-anak bahwa Bu A itu sering merosting begitu Bu ya. Iya betul. Nah begini Bu, Bu Sofi itu mungkin mengharapkan rekan kerja atau guru di sekolah Ibu itu yang seperti apa Bu? Iya. Kalau saya mengharapkan guru-guru semua termasuk Bu A peduli sama murid, kemudian juga tutur katanya baik kepada semua murid. Jadi mungkin karena itu kebiasaan gitu ya,
itulah yang harus dirubah karena murid itu juga butuh perhatian, murid itu juga butuh kasih sayang, atau murid itu juga butuh kata-kata yang lembut. Jadi tidak suka disindir, tidak suka dinyinyir lah katanya bahasa saya. Jadi katakanlah dengan baik, seperti itu saya kok menangkap apa yang diutarakan oleh murid saya seperti itu. Oh, baik Bu. Jadi Ibu mengharapkan Bu A ini lebih memberikan kasih sayang dan bentuk pedulinya kepada anak-anak tanpa harus memberikan roasting-roastingan kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak biar merasa nyaman jika mengikuti pembelajaran dan jika bersama dengan Bu A ini ya Bu ya. Iya. Gitu Bu. Oh ya. Nah, kira-kira ini menurut sepengetahuan Ibu saja, Bu Sofi, sebagai rekan kerja Bu A ini, hal apa sih Bu yang menyebabkan Bu A itu sering merosting siswa-siswa Ibu begitu Bu? Kalau sebabnya itu saya belum paham. Karena memang saya belum cross check, belum ketemu. Memang saya kali ini baru berusaha mengumpulkan data. Apakah benar yang dikatakan oleh murid saya? Karena saya untuk menjembatani hal ini kan butuh data dulu. Iya. Kalau seketika saya bilang sama tanpa ada bukti kan sama aja seperti kayak saja domba ya Bu. Oh begitu Bu ya, memang di sini kan Bu Sofi memang belum mendapatkan data secara konkret begitu ya Bu ya terkait tentang apa yang diutarakan dari anak-anak terhadap permasalahan roasting dari guru A itu. Tadi Ibu sempat mengutarakan Ibu baru mengumpulkan data-data. Nah, data-data seperti apa sih Bu yang Ibu Sofi baru lakukan untuk mendapatkan bukti bahwa Bu A ini memang sering merosting anak-anak begitu Bu? Iya. Data yang dari murid saya yang kemarin ke saya, kemudian saya juga mencari data dari murid yang lain, barangkali mungkin sama atau hanya murid saya yang curhat ini. Kalau mungkin murid saya yang curhat ini berarti ada permasalahan pribadi kan gitu. Tetapi kalau tidak, berarti mungkin itu kebiasaannya A untuk suka merosting. Dan bukan hanya data itu dari murid, saya juga menanyakan kepada rekan-rekan yang lain. Apakah memang pembelajaran beliau terkadang kalau di kelas suka berkata yang kurang diterima oleh murid seperti itu. Jadi saya memang harus cross check semua itu. Oh iya, mungkin saya juga ingin ini. Suatu saat ada nyuling-nyuling lah, ngintip lah maksudnya di kelas seperti apa gitu. Atau mungkin ketika jalan-jalan sama apakah ketika di jalan ketemu murid juga seperti itu gitu. Baru kepikiran Bu, saya iya, nanti coba seperti itu. Nah, alhamdulillah ini sudah dapat pencerahan ya Bu ya, sudah dapatkan ide baru terkait pengumpulan data begitu ya Bu ya. Nah Ibu, saya ingin tahu Bu, kira-kira itu sudah berapa banyak sih Bu murid yang mengadu ke atau ya bukan mengadu Bu, yang konsultasi terkait roasting tadi dari Bu A itu kepada Ibu. Kira-kira itu Ibu mencatatnya atau bagaimana Bu Mas? Sementara ini baru berdua di kelas yang berbeda gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah murid yang ada hanya dua itu kan masih dipertanyakan apakah kebenarannya itu valid gitu kan. Makanya saya membutuhkan data-data tadi tersebut. Biar tidak ada kesalahpahaman ketika apa yang dikatakan oleh murid itu benar, berarti ya saya kan harus menjembatani hal ini. Tetapi kalau tidak benar kok saya langsung ke Allah. Kesannya nanti mana apa kok tahu dari mana, murid siapa kan nanti akhirnya jadi masalah juga. Iya Bu, memang benar ya Bu, ketika kita dari menghadapi permasalahan ini memang Ibu Bu Sofi harus mendapatkan data yang konkret dulu biar tidak menimbulkan asumsi yang lain begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira data yang Ibu butuhkan, kita bahas dulu yang permasalahan data dari anak ya Bu ya. Itu data berapa sih yang Ibu butuhkan data dari anak agar tadi data itu bisa dikatakan valid begitu Bu?
Ya, Ya, paling paling tidak tidak mungkin mungkin hampir hampir rata-rata di rata-rata di kelas kelas tersebut tersebut mengatakan mengatakan iya. iya. Terus di Terus di kelas kelas lain lain juga juga mengatakan mengatakan iya. iya. Ya, Ya, dari itu itu ada ada sekitar yang diajar Bu A itu ada 5 kelas. Nanti di 5 kelas itu paling tidak ya saya menanyakan hal hal itu. itu. Kalau itu Kalau itu kebiasaan kan kebiasaan kan berarti berarti akan akan terulang. terulang. Tetapi Tetapi kalau itu kalau itu tidak tidak kebiasaan, kebiasaan, itu itu berarti berarti ada ada suatu suatu permasalahan. permasalahan. Sebenarnya Sebenarnya masalahnya masalahnya apa kan apa kan gitu. gitu. Sedangkan Sedangkan murid murid saya itu saya saya itu tanya saya tanya sebenarnya kamu sebenarnya ada kamu ada masalah masalah apa apa? sama Iya. ada Bu. Tapi Tapi saya saya nggak nggak suka suka setiap setiap ketemu ketemu saya saya pasti pasti gitu gitu lah lah. sama Sama temannya yang temanku lain yang lain apa apa gini gini iya ya, ngakunya ngakunya iya iya. tapi kan Tapi kan yang lain yang lain mungkin mungkin tidak nggak berani berani konsultasi ke konsultasi ke saya saya, atau yang atau lain yang lain hanya mungkin hanya udah udah biasa memang biasa seperti memang itu. seperti itu. Nah, Nah, itu yang itu mungkin yang harus mungkin saya harus saya lakukan ya. lakukan ya. Benar Bu, berarti memang nanti langkah Ibu terkait untuk mendapatkan data dari anak dari 5 kelas yang diajar oleh Ibu A itu nanti Ibu akan seperti monitoring gitu ya Bu ya, menanyakan tentang kebenaran dari apa yang dikonsultasikan terhadap murid terkait Bu A tadi, begitu ya Bu ya. Iya. Nah, Iya. kira-kira Ibu dalam Ibu mencari data dari anak itu, adakah hambatan yang Ibu temui Bu atau tantangannya seperti itu Bu? Ya, hambatannya pasti ada. Hambatannya itu Yaitu saya saya memang memang Bu A gitu ya. Dan harus tantangannya mengumpulkan data tadi. Data harus lengkap gitu. Kemudian kalau memang itu data sudah lengkap, ya nanti saya akan berusaha meng-cross check. Sebenarnya kalau data itu mengarahnya Bu A itu itu suka suka meng-crossing, mengcrossing, ya ya mungkin saya mungkin tetap saya akan tetap akan menjembatani hal menjembatani hal ini ini dengan dengan cara cara halus, halus, dengan dengan baik, baik, agar Bu A tidak tidak tersinggung gitu. tersinggung gitu. Itu Itu tantangan yang luar tantangan yang luar biasa biasa karena memang saya saya sendiri dengan sendiri Bu dengan Bu A A tidak terlalu tidak terlalu dekat, dekat, tetapi tetapi kita sering juga kadang kadang ketemu ketemu ngobrol ngobrol gitu. gitu. Walaupun kita Walaupun kita karena ini ya kurang kurang dekatnya dekatnya ruangan kita ruangan kita berbeda. berbeda. Bu A di Bu A ruang di ruang guru, saya di guru, ruang saya di ruang BK. BK. Jadi Jadi ketemunya ketemunya ketika ya ya di jalan jalan atau atau mungkin mungkin ketika ketika rapat rapat seperti itu. seperti itu. Begitu Bu. Jadi memang hambatannya itu karena Bu Sofi terbatasnya waktu bertemu dengan Bu Anggi, karena memang ruangannya yang berbeda. Kemudian memang ketika menjembatani permasalahan ini tuh agak signifikan karena uh, menyangkut perasaan seperti itu ya Bu ya. Ya, Ya, sensitif Bu, sensitif Bu, Sensitif Bu sangat memang ya Bu. Nah kira-kira Bu untuk mengatasi permasalahan atau tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi itu, kira-kira rencana apa Bu yang akan Bu Sofi lakukan Bu? Oke, Oke, rencananya rencananya tadi kan nanti saya kan sama mengumpulkan mengumpulkan datanya datanya dulu dulu gitu gitu tentang tentang kebenaran apa kebenaran yang apa yang diungkapkan oleh diungkapkan oleh murid murid saya. saya. Kalau memang sekitar Sekitar 90% atau 90% 98% lah 98% lah mengatakan mengatakan bahwa bahwa Bu A suka meng-crossing. Nah, mungkin mungkin saya akan saya akan berusaha berusaha menjembatani hal menjembatani hal ini. ini. Itu Itu memang kalau memang di kalau di BK BK itu itu ada ada mediasi mediasi group Bu namanya. namanya, Tetapi tetapi mediasi itu mediasi kan itu kan harus hati-hati dulu gitu. Nah, saya tidak ingin ada anggapan biasa guru BK sukanya bela anak gitu. Nah, saya nggak mau ada anggapan itu, tetapi tetapi memang memang dua-duanya dua-duanya terwadai, terwadai, kemudian kemudian dapat dapat terselesaikan terselesaikan dengan dengan baik, baik, tidak tidak ada ada permasalahan di belakang nanti nanti seperti itu. seperti itu. Karena apa Karena ya apa ya harapannya namanya guru sama murid kan orang tua sama anak gitu ya. gitu ya. Masa Masa orang tua tua sama sama anak kok anak kok saling saling eh, kata-kata katanya katanya menghinakan. menghinakan. Barangkali Barangkali murid saya murid juga saya juga membalas, membalas, barangkali barangkali itu kan saya juga butuh data karena ketika saya tanya penting penting ke arah kejujurannya kejujurannya pun pun saya saya belum belum berani berani meyakini meyakini murid murid saya gitu saya ya. gitu ya. Makanya Makanya saya saya tetap tetap perlu cross check cek Ya seperti Bu, itu. ya Bu. Jadi memang langkah selanjutnya itu Ibu perlu meng-cross-check kembali terkait kebenaran data begitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu Sofi, tadi misal menurut Bu Sofi ini Bu, jika misalkan didalamkan skala 1 sampai 10, rencana Ibu terkait tentang pengambilan data dari siswa kemudian meng-cross-check itu menurut Ibu itu sudah skala keberapa begitu Bu?
Oke, ini sih sudah mulai saya lakukan ya. Kalau yang kemarin itu saya memang masih Masih bingung, bingung, itu ya skalanya 5 lah. Kalau Kalau sekarang karena ada ada kemajuan kemajuan sedikit, sedikit, 7. 7. Itu karena ini baru ke 2 kelas dua Ibu, kelas masih Ibu, ada masih 3 ada kelas 3 yang kelas yang belum. belum. Gitu. Jadi, harapannya berarti nanti bisa mencapai skala 10 ya Bu. Kalau misalkan sudah selesai kelasnya, sudah Ibu monitoring begitu ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu itu kan tadi terkait data dari anak Bu. Nah, kemudian tadi Bu Sofi juga mengutarakan akan mengambil data juga dari teman-teman rekan Ibu begitu ya Bu. Iya. Nah, itu kira-kira langkah-langkah Ibu itu akan seperti apa dalam pengambilan data dari rekan-rekan atau Bapak Ibu guru di sana seperti itu Bu. Oke, Mungkin karena itu karena hal yang sensitif ya. kok Sekiranya sekiranya saya, kamu tahu kamu nggak tahu nggak seperti ya seperti nggak ya mungkin nggak mungkin seperti itu. mungkin Mungkin hanya mancing-mancing mancing-mancing aja aja sih, sih, mancing-mancing. ada Ada nggak nggak siswa siswa yang yang ini ini bermasalah merasa merasa di di-posting? ada Ada nggak nggak gitu gitu? sama Sama siapa siapa? Mungkin itu seperti itu pancingannya. pancingannya. Nah, Nah, harapan harapan saya sih permasalahan ini selesai selesai sampai sampai ke ke saya saya aja, aja. saya Saya adakan adakan mediasi. mediasi. Tapi Tapi nanti kalau tidak selesai ke ke saya ya saya, saya saya tetap tetap harus harus konsultasi sama konsultasi bapak sama Bapak sekolah sekolah, gitu gitu ya, ya, untuk untuk menegur dan memberikan memberikan pembinaan pada pada guru itu guru. Itu adalah adalah wewenang kepala wewenang kepala sekolah sekolah kalau kalau memang memang itu itu terjadi terjadi sama sama A guru gitu. A gitu. Yang untuk Yang untuk murid murid nanti nanti sayalah sayalah yang yang mengurusinya. mengurusinya. Tetapi kan Tetapi kan juga saya juga saya menyadarkan sama menyadarkan murid sama bahwa murid eh, mungkin guru seperti itu juga ada tujuannya ini apa apa seperti itu seperti itu biar biar murid murid pun pun merefleksikan merefleksikan dirinya dirinya kenapa kenapa kok kok sampai sampai guru guru bilang bilang seperti seperti itu itu gitu ya. ya. Nanti biar Biar sebenarnya sebenarnya ketemunya seperti seperti apa apa hasilnya. Begitu ya Bu ya. Jadi untuk terkait dengan Bapak Ibu guru sana, nanti mungkin juga Ibu akan berbicara pelan-pelan gitu ya Bu ya. Ya sambil ngobrol gitu Bu, ngobrol santai gitu dengan Bapak Ibu guru sana. Jadi biar tidak menampakkan kalau sedang seperti interview gitu Bu. Ya. Kemudian tadi Ibu juga melibatkan kepala sekolah begitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu untuk terkait rencana Ibu agar berhasil untuk pengambilan data siswa, kemudian pengambilan data dari Bapak Ibu guru, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu, dalam pengambilan data tersebut Bu? Untuk Untuk pengambilan pengembalian data, data, tentunya sebenarnya saya sendiri, kemudian murid di 5 kelas, gitu ya, kemudian rekan-rekan rekan-rekan guru guru dengan dengan cara yang berbeda-beda seperti itu. Jadi Jadi nanti nanti harapannya data itu komplit, apakah benar itu doa posting atau tidak. Nanti langkah selanjutnya kalau memang iya saya seperti apa, kalau tidak seperti seperti kalau tidak nanti saya akan menyadarkan murid bahwa anggapan murid tadi itu tidak benar. Kemudian kenapa dia seperti itu, nanti akan kita damaikan. Tetapi Kalau memang itu benar hasilnya bahwa seperti itu, ya tetap saya menjembatani, tetapi saya akan saya akan minta bantuan dan konsultasi konsultasi sama sama kepala kepala sekolah agar si Bu A A ini tidak melakukan hal hal tersebut pada murid-murid. Karena itu demi kenyamanan murid ketika di sekolah maupun tetapi tidak saya langsung laporan ya Bu. Mungkin saya juga butuh pendekatan dengan Bu A karena tadi dengan adanya mediasi hasilnya nanti seperti apa mediasi saya, kemudian saya aturkan sama Bapak Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu. Baik Bu, dari apa yang saya dengarkan dari Bu Sofi, rencana Ibu sudah sangat matang sekali nih Bu, rencana Ibu sudah terschedule ya Bu ya. Ya, kepikiran ini tadi. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini Bu Sofi sudah memiliki rencana-rencana yang sudah matang, ya semoga nanti bisa Ibu laksanakan. Begitu ya Bu ya. Tadi Bu Sofi juga sudah merencanakan tindak lanjutnya setelah pengumpulan data akan seperti apa, begitu Bu. Nah kira-kira begini Bu, Ibu nanti untuk pelaksanaannya yang pengambilan data kan tadi baru 3 kelas ya Bu ya, berarti ini sudah berlangsung seperti itu Bu. Nah kalau nanti untuk yang pengambilan data terhadap Bapak Ibu guru itu akan dilaksanakan kapan Bu?
Ya, Ya, karena karena ini ini kan kan butuh juga waktu butuh tidak waktu berlarut-larut, ya secepatnya kurang lebih 1 mingguan lah hal ini harus selesai, gitu. Biar Untuk tidak satu berlarut-larut ya. Iya. Kemudian Bu, kalau terkait nanti pendekatan dengan kepala sekolah Bu, ya tadi itu sudah Ibu laksanakan atau masih terencana Bu? Oh, baru baru terencana, terencana, menunggu menunggu hasil hasil dulu. dulu Bu. Oh, jadi berarti nanti dari hasilnya kemudian nanti dikonsultasikan kepada kepala sekolah begitu ya Bu ya? Iya, Iya, rencana saya rencana sih saya seperti sih seperti itu. itu. Rencananya kapan Bu kalau terhadap kepala sekolah itu Bu? Ya, Ya, kalau kalau hasilnya hasilnya ini ini kurang lebih kurang satu lebih 1 minggu, minggu, setelah setelah itu itulah Bu, kira-kira Ya, kira-kira berarti setelah 1 minggu ya Bu ya? iya. Nggih. Sebenarnya Bu, nanti bisa kan kan walaupun walaupun liburan, liburan kita kita nyebrangnya hanya beberapa beberapa hari hari nih, nih kita masih kita bisa masih bisa ketemu di ketemu situ. di situ. Iya Bu, berarti memang 1 minggu ini Ibu maksimalkan, kemudian nanti setelah dapat data dari siswa sudah selesai semua, kemudian pendekatan dengan Bapak Ibu guru juga sudah selesai, nanti baru Ibu konsultasikan kepada kepala sekolah, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian Bu terkait pendekatan dengan Bu A, karena memang pendekatan ini kan memang membutuhkan waktu ya gitu ya Bu. Nah, kira itu pendekatannya itu akan dilaksanakan kapan Bu? Pendekatannya sih, ya kalau pendekatan sebagai teman, tentu saya melakukan pendekatan sambil ya sharing-sharing tentang itu maksudnya kalau suka posting kan ada kepembuliannya Bu. Mungkin saya ngajak ngobrol tentang masalah perhubungan gitu, biar ada pencerahan gitu ya. Walaupun tidak serta-merta langsung saya katakan sih enggak. Kan karena di sekolah juga lagi ada action nih anak-anak perguruan, jadi biar ibu tahu juga ada kegiatan ini biar paham sedikit paham lah gitu. Tetapi yang untuk Untuk masalah yang masalah yang ini ini tetap saya tetap saya nunggu nunggu hasil hasil datanya datanya dulu. dulu. Saya tidak Saya berani tidak langsung berani langsung serta-merta serta-merta gitu. gitu. Kalau Kalau pendekatan hanya pendekatan hanya sebagai memberikan memberikan gambarannya, gambarannya, tetap akan saya akan saya lakukan lakukan dari dari sekarang lah, sekarang lah, setelah setelah nanti ya. nanti ya. Jadi nanti setelah ada gambaran semuanya, baru hasilnya data-data sudah terkumpul, baru Ibu melakukan pendekatan ngobrol dengan Ibu A gitu ya Bu ya. Nah Bu, Iya. kira-kira Ibu dari segala rencana Ibu, apakah ada yang salah satu yang diprioritaskan apa tidak Bu? Rencana itu? Kalau prioritas semuanya tetap prioritas dari data dulu ya Bu. Oke. Bisa Bisa serta-merta ada ada mediasi, mediasi, saya saya harus harus cari cari datanya datanya dulu, dulu, kebenarannya yang mana, baru baru nanti saya akan mengambil langkah. Saya kira Saya kira kok seperti itu. seperti ini. Berarti memang prosesnya harus data harus konkret dulu ya Bu, harus valid baik dari siswa, kemudian dari Bapak Ibu guru, dan nanti hasil dari konsultasi dari kepala sekolah begitu Bu. Nah ini Bu, kita kan dalam misalkan Bu dalam pengambilan data itu ada gangguan Bu, gangguan dari luar atau baik dari Bapak Ibu guru ataupun dari murid, kira-kira itu bagaimana cara mengatasi Ibu dalam menghadapi gangguan tersebut? Ya, Gangguannya mungkin karena ada murid yang nggak mau jujur, bisa jadi ya Bu. Tapi kan data itu tidak diambil dari sampel ya. Mungkin saya lebih hampir keseluruhan gitu, karena ini hal yang sensitif ya saya harus hati-hati kan, datanya memang harus valid. Jadi mungkin saya masuk di kelas ini 5 kelas tadi kurang lebih arahnya kemana, benar arahnya ke A, ada hal tersebut. Nah itu yang akan saya ambil. Kemudian untuk yang dari teman-teman rekan kerja juga mungkin kan mereka ada biasanya sih ada curhatan, oh Bu A itu untuk masalah gini dengan murid, biasanya wali kelasnya itu adik kelas curhat. Saya seperti ini. Nah, itu juga akan kita cross check dulu kebenarannya. kebenarannya. Oke, berarti Bu Sofi nanti misalkan ketika dalam pengambilan data ataupun dalam melaksanakan rencana Ibu ketika menghadapi gangguan, Ibu sudah bisa mengantisipasinya begitu ya Bu ya? Ya, kalau nggak antisipasi ya mana ya? Nanti masalahnya jadi kemana-mana gitu. Betul Bu. Jadi memang permasalahan bisa segera terselesaikan begitu ya Bu ya. Nah ini Bu terkait dari komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu, komitmen yang seperti apa yang Ibu harapkan seperti itu Bu terhadap rencana Ibu?
komitmen saya tentang masalah data harus valid dulu. Itu komitmen. Ya. Setelah itu baru saya akan melakukan langkah apa yang hasil dari data tersebut. Itu komitmennya. Berarti memang komitmennya yang pertama itu data harus valid gitu ya Bu ya. Iya. Ini Bu bangun tidur. Ibu terkait untuk agar komitmen Ibu itu bisa terlaksana dengan baik itu siapa saja sih yang Ibu libatkan untuk pelaksanaan tersebut Bu, agar komitmen Ibu dapat berjalan dengan baik begitu Bu. Saya nggak ganggu ya. Monggo Bu, tidak Bu ini anak saya yang malah mengganggu Bu ini. Tidak apa-apa, ya saya. Halo Bude. Iya. Mama. Yang saya libatkan murid, semua murid yang ada di kelas diajar A, kemudian rekan-rekan saya yang juga saya tidak secara langsung tahu gitu ya, karena takutnya kalau di teman itu ada asas kerahasiaan, jadi mereka kalau ada masalah itu saling memberikan informasi dan itu dikup oleh guru kita biar tidak kemana-mana. Itu kita sering laksanakan seperti itu. Kemudian nanti juga dari rekan-rekan guru yang lain untuk menambah informasi yang ada. Ya, Bu. Jadi memang kolaborasi dari murid, kemudian rekan-rekan guru, kepala sekolah itu sangat penting sekali ya Bu ya dalam mengatasi permasalahan Ibu. Tadi Ibu sudah melibatkan semua apa Bu warga sekolah di sekolah itu Bu. Mohon maaf Bu, kalau di sekolah Ibu itu ada guru BK berapa? Apa hanya Bu Sofi atau mungkin ada temannya gitu? Ada 5 dengan saya. Oh ya Bu, jadi mungkin bisa ke 5 guru BK itu nanti berarti Ibu libatkan juga? Kalau saya libatkan tidak, saya hanya mencari informasi aja. Sama mungkin ya ada sharing-sharing gitu. Karena saya ini belum ketemu sama mereka sibuk semua gitu di kegiatan lain, makanya saya kok sharing-sharing lah sama Bu Gerti gitu. Ya Bu, berarti nanti untuk guru BK hanya Ibu gunakan untuk saling sharing begitu ya Bu. Nah, baik Ibu, mungkin dari permasalahan Ibu, adakah permasalahan yang lain Bu yang ingin Bu Sofi Bu Sofi utarakan kepada saya? Saya kira fokus ini aja deh, fokus ini dulu gitu. Dan ya alhamdulillah dari ngobrol kita kali ini kok muncul ide-ide gitu ya, muncul ide-ide. Walaupun kita berada di jauh ya, kita daring, tapi ya alhamdulillah ide yang bisa dilaksanakan lah. Alhamdulillah ya Bu ya, pada sesi pertemuan kita hari ini Bu Sofi sudah menemukan ide-ide terkait permasalahan Ibu sudah bisa menemukan rencana-rencananya gitu. Nah, semoga di minggu depan itu Ibu bisa melaksanakan. Nah, nanti setelah data terkumpulkan, kemudian mungkin 2 minggu lagi ya Bu ya, kita mungkin bisa bertemu lagi, kita janjian waktu lagi, nanti kita ngobrol lagi Bu, kita sharing gimana sih hasil dari permasalahan Ibu terkait Bu A gitu ya Bu ya. Sangat sekali Bakti. Bakti udah meluangkan waktu buat saya itu, senang saya. Saya juga sangat senang sekali Bu bisa ngobrol saling berbagi cerita Bu pada sore hari ini begitu Bu. Berarti terkait tentang sesi atau pertemuan hari ini sudah dirasa cukup Bu atau mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Sudah cukup dulu Bakti. Berarti terima kasih pencerahannya. Iya Bu, berarti sudah ya Bu ya, pikiran Ibu sudah tercerahkan ini ya Bu ya, sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Tinggal nanti bagaimana sementara sudah karena nanti terkait rencana itu kan tetap fokusnya ada di data dulu yang harus kampuskan dulu. Ya Bu, pokoknya tetap semangat Bu, semoga nanti dalam
pelaksanaan rencana Ibu tidak ada kendala dan segera terselesaikan. Begitu ya Bu ya. Oke, Oke Bu. Ibu, Baik. baik. Terima kasih sudah menyita menyita waktunya. waktunya. Tidak Bu. Dua lagi ya, Bu ya. Iya, ya udah Bu, berarti untuk pertemuan ini kita cukupkan. Kita sampai bertemu di minggu kedua ya Bu ya, atau 2 minggu lagi. Oke, dari saya Bu, selamat sore, salam buat keluarga, sehat selalu, tetap semangat ya Bu, jaga kesehatan. Oke Bu, Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.